Assalamualaikum. Selamat datang di cerita seru bersama Nipida. Di sini kita akan belajar lewat dongeng yang hangat dan menyenangkan. Yuk kita mulai. Petualangan Dimas dan Rahasia Katonan Ampek. Di sebuah desa yang asri di ranah Minangkabau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dimas. Pagi ini, matahari bersinar cerah di atas atap bagonjong rumahnya yang megah. Dimas merasa sangat bersemangat. Hari ini aku ingin berkeliling desa, serunya. Tahukah kamu, di Minangkabau, ada rahasia hebat agar kita disukai semua orang. Namanya adalah Katonan Ampek, atau 4 cara berbicara. Ayo ikuti petualangan Dimas untuk mempelajarinya. Sebelum berangkat, Dimas menemui ibunya, Ama, di dapur. Dimas ingin meminta izin dengan sopan. Ini adalah saatnya menggunakan kato mandaki, atau kata mendaki. Ama, bolehkah Dimas pergi bermain ke lapangan hari ini? Tanya Dimas sambil mencium tangan ibunya. Kato mandaki digunakan saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua atau guru, dengan penuh rasa hormat. Amak mengusap kepala Dimas dengan sayang. Tentu saja Dimas, tapi ingat, hati-hati di jalan ya, pesan Amak. Dimas mengangguk patuh. Bisakah kamu meniru cara Dimas berbicara yang sopan kepada ibunya? Ingat, kepada orang yang lebih tua, kita harus selalu mendaki dengan kata-kata yang santun dan tidak memotong pembicaraan orang tua. Dimas sampai di lapangan dan melihat sahabatnya, Ajo, sedang menggiring bola. "Oi Ajo, oper bolanya ke sini," teriak Dimas sambil berlari mendekat. Ini adalah kato mandata atau kata mendatar. Kato mandata digunakan saat berbicara dengan teman sebaya atau orang yang seumuran. Bahasanya santai dan akrab, tapi kita tetap harus menjaga perasaan teman dan tidak boleh saling menghina. Mereka berdua asyik bermain bola sambil bercanda. "Ayo kejar aku kalau bisa," tantang Ajo dengan lincah. Dimas tertawa lebar mengejarnya. "Tunggu pembalasanku Ajo." Dalam kato mandata, kita boleh bercanda sesuka hati asalkan teman kita tidak merasa sakit hati. Apakah kamu sering menggunakan kata-kata yang menyenangkan dan membangkitkan semangat saat bermain dengan temanmu? Tiba-tiba, Dimas melihat adik perempuannya, Upik, sedang duduk di pinggir lapangan sambil menangis. Boneka kesayangannya terjatuh ke dalam lumpur. Dimas segera berhenti bermain dan menghampirinya. Sekarang, Dimas harus menggunakan kato manurun, atau kata menurun. Kato menurun digunakan saat berbicara kepada orang yang lebih muda, dengan penuh kasih sayang dan perlindungan. "Jangan menangis ya Upik, nanti kakak bantu bersihkan bonekanya di rumah," kata Dimas dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan. Upik berhenti menangis dan melihat ke arah kakaknya. Dengan kato menurun, kita menunjukkan bahwa kita adalah pelindung bagi yang lebih kecil. Apakah kamu punya adik atau teman yang lebih muda? Cobalah bicara dengan lembut dan lindungi mereka. Saat perjalanan pulang, Dimas bertemu dengan Mak Datuak, seorang tetua di desa yang sangat dihormati. Dimas ingin menyapa, namun ia menggunakan kato malereng atau kata malereng. "Mak Datuak, nampaknya cuaca sore ini sangat mendukung untuk duduk bersantai di beranda," sapa Dimas dengan kiasan yang halus. Kato malereng digunakan untuk orang yang disegani atau dalam situasi formal, seringkali menggunakan perumpamaan agar terasa lebih sopan. Wah, Dimas sudah hebat. Dia bisa menggunakan kato mandaki kepada Amak, kato mandata kepada Ajo, kato manurun kepada Upik, dan kato malereng kepada Mak Datuak. Sekarang giliranmu. Jika kamu bertemu dengan gurumu di sekolah, kato mana yang akan kamu gunakan? Apakah itu kato mandaki yang mendaki atau kato mandata yang mendatar? Dimas sampai di rumah dengan hati yang senang. Amak sudah menunggu di depan pintu rumah gadang. "Bagaimana petualanganmu hari ini Dimas?" tanya Amak. Dimas menjawab dengan senyuman lebar. "Luar biasa Amak, ternyata dengan bicara yang benar sesuai katonan Ampek, semua orang jadi senang." Dimas pun masuk ke rumah, siap untuk petualangan esok hari dengan tutur kata yang baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa belajar bersama lagi.